Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'd. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, alhamdulillah pada kesempatan malam ini kita dipertemukan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala melalui Al-Iman TV, melalui Suara Al-Iman, yang mana kita senantiasa memohon kepada Allah Azza wa Jal agar kita diberi kesehatan, dikuatkan keimanan, diselamatkan dari segala wabah dan penyakit, dan juga kita memohon kepada Allah Azza wa Jal tambahan ilmu, dimudahkan untuk beramal dengan ilmu kita, dan kita ditutup dengan husnul khatimah. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, pada kesempatan malam ini kita akan lanjutkan pembacaan bahasan tentang kitab Taqribul Faraid yang ditulis oleh Ad-Doktor Abdurrahman Ibn Sulaiman Asy-Syamsan hafizahullah. Pertemuan kita kali ini yang kedua dari kitab ini, yang sebelumnya telah diuraikan pada kesempatan pekan yang lalu akan muqaddimah, pendahuluan pentingnya ilmu ini. Kemudian beliau melanjutkan dengan bab yang pertama. Bab yang pertama ini meliputi beberapa hal, yaitu tentang definisi ilmu ini, kemudian tentang hak-hak terkait dengan peninggalan. Ini insyaallah yang akan kita bahas pada kesempatan malam ini. Kemudian selanjutnya akan dibahas pula tentang sebab-sebab kewarisan, penghalang-penghalangnya, rukun dan syarat-syaratnya. Kaum muslimin pecinta iman yang dimuliakan Allah Azza wa Jal, Al-Muallif hafidhahullahu ta'ala menjelaskan tentang definisinya. Definisi suatu ilmu ini bagi penuntut ilmu amatlah penting, karena kita tidak akan bisa memahami hakikat ilmu, hakikat suatu ilmu, kecuali kita telah memahami definisinya. Baik ilmu itu ilmu agama ataupun ilmu dunia. Definisi suatu ilmu, hal ini terkait dengan batasan-batasan yang akan dibahas. Al-Muallif menjelaskan tentang definisi ilmu al-faraid. Apa itu ilmu al-faraid? Apa itu al-fardu, baik secara bahasa maupun secara istilah? Al-fardu secara bahasa adalah satu ketetapan atau ukuran, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, fanisfu ma faradtum, surat Al-Baqarah ayat 237, yaitu dengan setengah yang telah engkau tetapkan, engkau tentukan, terkait dengan mahar atau mas kawin. Ini secara bahasa. Dan di sana banyak definisi-definisi bahasa. Namun yang penting bagi penuntut ilmu khususnya, apa definisi istilahnya? Apa definisi arti dan kandungan ilmu al-faraid nantinya?
Yaqul al-muallif hafizahullah tentang ilmu al-faraid, yaitu ilmu yang membahas ilmu yang dengannya diketahui ahli waris dan bagiannya dari warisan. Ilmun yu'rafu bihi al-warithu wa nasibuhu minal irs. Jadi satu ilmu, satu bidang ilmu, disiplin ilmu yang dengannya dapat diketahui, dikenali ahli waris dan diketahui pula bagian-bagian warisannya. Jadi dengan mempelajari ilmu ini, seorang akan mengetahui, memahami siapa ahli waris yang berhak atas warisan dan berapa kadar warisan yang didapat. Diketahui pula seorang yang tidak mendapatkan warisan atau yang terhalang karena adanya ahli waris yang lain. Sebagian ditambahkan oleh yang lain, ilmun yu'rafu bihi man yaris wa man la yaris wa miqdaru kulli warisin minat tarikah. Sedikit tambahan dikatakan oleh yang lainnya, oleh ahlul ilmi yang lainnya, bahwasanya satu disiplin ilmu yang dengannya diketahui siapa ahli waris yang berhak dan siapa yang tidak berhak, serta bagian ahli waris sesuai dengan ketentuan syariat dari peninggalan yang ditinggalkan oleh si mayit. Ini adalah definisi ilmu al-faraid. Baik. Satu pertanyaan yang kadang ada di benak kita. Kapan pembagian warisan dilakukan? Kapan pembagian warisan dilakukan? Kadang sebagian ketika salah satu kerabatnya meninggal, entah itu ayahnya, saudaranya, sudah heboh atau ingin menyelesaikannya saat itu pula. Kapan pembagian warisan itu dilakukan? Dalam hal ini memang tidaklah ada dalil yang menegaskan pembagian warisan setelah sehari, 2 hari, 3 hari, melainkan lebih baik disegerakan jika tidak ada halangan. Namun ada hal-hal hak-hak terkait dengan peninggalan yang wajib dilakukan sebelum harta dibagi waris. Di sana ada hak-hak terkait dengan peninggalan yang wajib dilaksanakan sebelum dibagi warisannya. Dalam hal ini al-muallif menjelaskan dalam kitabnya pada bagian yang kedua setelah definisi tentang al-huquq al-muta'alliqah bit-tarikah, hak-hak yang terkait dengan peninggalan. Ketika seorang meninggal, apa yang mesti dilakukan? Yaqul al-muallif hafidhahullahu ta'ala, yata'allaqu bit-tarikati arba'atu huquqin. Bahwasanya
terkait dengan peninggalan, hak-hak yang terkait dengan peninggalan adalah terdapat 4 hal. Apa saja 4 hal ini? 4 hal ini diurutkan oleh muallif. 4 hal ini memiliki prioritas yang pertama, kedua, ketiga, dan keempat. Atau ada makna tingkatan-tingkatan. Yang pertama yang wajib dilakukan adalah mu'nud tajhiz, yaitu menyelesaikan terkait dengan pemakaman si mayit, baik tentang kafannya, baik tentang mungkin ada biaya memandikannya, membeli tanah makamnya, dan hal-hal yang terkait dengan persiapan pemakaman. Hal ini diambilkan dari harta si mayit, harta pewaris, jika tidak ada semacam paguyuban atau salah satu keluarganya yang membantu atau bantuan-bantuan yang lainnya. Hal ini didasarkan hadis Nabi SAW, hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari, ketika seorang yang terjatuh dari ontanya sedang dia dalam keadaan ihram dan meninggal, kaffinuhu fi thawbayhi, kafanilah dengan 2 kainnya. Ucapan Nabi SAW menunjukkan bahwasanya ini yang wajib diselesaikan yang pertama kali. Dalam hadis yang panjang pula disebutkan oleh muallif akan kisah Mus'ab bin Umair, bahwasanya suatu ketika Mus'ab ibn Umair yang meninggal dalam peperangan Uhud, dikatakan dalam hadis itu dia tidak meninggalkan kecuali sehelai kain. Bahkan disebutkan jika ditutup bagian atas, bagian bawah terlihat, kaki-kakinya terlihat. Jika ditutup bagian bawah kakinya, maka bagian atasnya terlihat. Kemudian Nabi SAW mengatakan, ghattu biha ra'sahu waj'alu ala rijlihi al-idkhir. Tutuplah bagian atasnya dan jadikanlah, atau bagian bawahnya tutuplah dengan sejenis tanaman rumput-rumputan yang berbau harum, al-idkhir. Hadis ini menunjukkan akan diutamakannya menyelesaikan hak si mayit. Apa hak si mayit? Hak si mayit untuk dikebumikan dengan layak dengan hal-hal yang telah ditegaskan. Yang kedua, ad-duyunu, saniyan ad-duyun. Yang kedua adalah ad-duyun, hutang. Dalam hal ini An-Nabi SAW telah menegaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Ahmad, Tirmidzi, dihasankan oleh Al-Albani. Beliau SAW menegaskan dalam hadis Ali bin Abi Thalib, sebagian menukilkan annahu qada anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam qada bid-daini qabla al-wasiyah, yaitu menetapkan dengan melunasi hutang, memenuhi hutang sebelum menjalankan wasiat.
Artinya apabila si mayit memiliki hutang, maka hal ini wajib didahulukan, diselesaikan dari harta si mayit. Dari harta si mayit. Bahkan ditetapkan al-ijma'. Yaqul muallif al-ijma', di antara dalilnya adalah al-ijma'. Sebagaimana dinukilkan oleh At-Tirmidzi bahwasanya ahlul ilmi, para ulama, mendahulukan hutang dari wasiat. Bahkan Al-Imam Ibnu Katsir pun menukilkan dalam tafsir Al-Quran Al-Azim, dinukilkan oleh muallif, ajma'al ulama'u salafan wa khalafan anna ad-dayna muqaddamun 'ala al-wasiyah. Bahwasanya hutang didahulukan daripada wasiat. Di antara dalilnya adalah bahwasanya utang ini adalah suatu kewajiban, satu beban. Adapun wasiat sifatnya tabarruk, sifatnya ihsan. Maka sesuatu yang wajib harus didahulukan. Mungkin sebagian menanya, bagaimana dengan firman Allah Azza wa Jal, yang mana Allah Azza wa Jal menyebutkan min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Kalau dilihat urutannya, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, menyebutkan wasiat dahulu sebelum hutang. Urutan dalam ayat itu min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain. Dalam lafaz yang lain min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain. Pada dua ayat, baik di ayat 11 maupun ayat yang ke-12 surat An-Nisa, ahlul ilmi mengatakan bahwasanya didahulukannya wasiat secara lafaz atas hutang dalam Al-Quran agar diperhatikan. Maksudnya apa? Agar wasiat ini mendapat suatu perhatian. Dan mengapa? Dan juga ad-dain, dain ini, hutang ini ada yang menuntutnya nantinya. Beda dengan wasiat. Sehingga disebutkan oleh Allah Azza wa Jal secara lafaz didahulukan sebelum wasiat, didahulukan sebelum hutang. Namun ijma' ulama bahwasanya hutang lebih wajib daripada al-wasiyah. Yaqul al-muallif aqsamud duyun. Terkait dengan hutang ini, muallif menjabarkan kembali, menjelaskan kembali, hutang terbagi menjadi dua. Dan ini kadang sedikit dari kita yang memahaminya. Hutang yang pertama adalah kepada Allah Azza wa Jal. Wahia muqaddamah ala huquqil adamiyyin, kama qala muallif. Al-muallif pendapatnya hutang kepada Allah Azza wa Jalla ini lebih didahulukan atas hutang kepada manusia. Sebagian ahlul ilmi mengatakan hutang kepada manusia didahulukan atas hutang kepada Allah dengan alasan karena hukum terkait dengan sesama manusia mabniun alal musyahah. Musyahah artinya dituntut, ditanya. Adapun kepada Allah Azza wa Jal mabniun alal musamahah. Kepada Allah Azza wa Jal, jika hamba berbaik sangka kepada Allah Azza wa Jal, akan dimaafkan oleh Allah Azza wa Jal.
namun al-muallif condong bahwasanya hak-hak kepada Allah, hutang kepada Allah Azza wa Jal lebih diutamakan dengan dasar fallahu ahaqqu bil wafa, fadainullahi ahaqqu bil wafa. Hutang kepada Allah lebih berhak untuk dipenuhi. Lalu yang menjadi soal, apa saja hutang kepada Allah Azza wa Jal? Hutang kepada Allah Azza wa Jal diantaranya nazar misalkan, atau zakat misalkan yang belum dilaksanakan, yang mana hal ini wajib dipenuhi oleh ahli waris apabila si mayit memiliki hutang kepada Allah Azza wa Jal. Kemudian yang kedua, hutang kepada sesama makhluk. Hutang kepada sesama makhluk ini menurut al-muallif, hadhil huquq ta'ti ba'da haqqillahi tabaraka wa ta'ala. Menurut Dr. Abdurrahman bin Syamsan bin Sulaiman Asy-Syamsan, hak-hak sesama makhluk, hutang kepada manusia setelah hutang kepada Allah Azza wa Jal. Dalam hal ini meliputi dua hal. Hutang sesama manusia ada dua tipe. Yang pertama terkait harta peninggalan. Misalkan seorang menggadaikan entah itu mobilnya misalkan, kemudian sebelum diambil, dilunasi, meninggal, maka dalam hal ini yang menebusnya atau penebusnya dengan harta si mayit, yang kemudian benda yang ditebus tadi menjadi milik ahli waris. Adapun yang kedua terkait dengan hutang kepada manusia, hutang yang umum, entah itu untuk kebutuhan kesehatan atau untuk kebutuhan lainnya. Dalam hal ini al-muallif yaqul duyun mursalah kaman lahu ala syakhsin mablaghan minal mal. Jadi hutang yang sifatnya umum, mungkin dia dengannya membeli makanan atau untuk keperluan kesehatan, hutang ini wajib dilaksanakan bahkan sebelum wasiat si mayit. Kemudian al-muallif mengingatkan, mencontohkan satu hal. Bila mana seorang meninggalkan peninggalan, anggaplah 60 juta misalkan, namun dia memiliki hutang-hutang, bahkan hutang-hutangnya itu lebih banyak dari peninggalannya, bahkan hutang-hutangnya lebih banyak dari peninggalannya. Beliau mencontohkan di sini, jika seorang meninggalkan, anggaplah misalkan 60 juta, memiliki hutang kepada si B, anggaplah 50 juta, hutang kepada si C 30 juta, hutang kepada si D 70.
juta. Bagaimana kita memberikan hak masing-masing peminjam tadi untuk diketahui jumhur ulama mengatakan bahwasanya la yalzam, tidak wajib bagi ahli waris untuk memenuhi hutang si mayit. Jumhur ahlul ilmi mengatakan la yajib, la yalzam, tidak wajib bagi ahli waris untuk memenuhi hutang si mayit, entah itu ayahnya atau saudaranya. Namun min babil ihsan, yustahab, dianjurkan. Artinya apabila salah satu ahli warisnya atau ahli warisnya hendak berbakti kepada orang tuanya untuk memenuhi hutangnya, hadza afdal. Namun la yajib. Wala taziru waziratun wizra ukhra. Jadi ketika seorang anak melunasi hutang ayahnya atau ahli waris melunasi hutang saudaranya, ini adalah ihsanan min, tabarruk min, satu amalan yang baik, yang afdal, yang baik untuk dilakukan. Namun la yajib ala qauli jumhur ahli ilmi. Jika seorang meninggal tadi memiliki peninggalan anggaplah 60 juta, memiliki hutang kepada satu si B 50 juta, memiliki hutang kepada si C 30 juta, memiliki hutang kepada si D 70 juta. Maka dalam hal ini tidaklah kemudian dipenuhi salah satunya, melainkan jika peninggalan hanya 60 juta dibagi sesuai dengan prosentasenya, sesuai dengan kadarnya. Bahkan dicontohkan di sini oleh muallif sebagaimana tadi yang kita sampaikan. Misalkan peninggalan hutang kepada si B bagaimana kita di sana dijelaskan oleh al-muallif, yaitu dengan kita melakukan pembagian, artinya 50 juta dikali dengan 60 juta dibagi totalnya di sini 150. Sama yang demikian juga di sini juga demikian. Jadi nanti di sini haknya si B
kita kasih 20 dari 50. Kemudian dan yang di sini artinya bahwa kita memberikan hak masing-masing. Jadi dengan dibagi sesuai dengan hak-haknya, sehingga kita tidak melunasi salah satunya, tidaklah dilunasi satu, adapun yang lainnya tidak akan mendapatkan hak, melainkan dengan penyelesaian berikut ini. Kemudian satu hal yang penting dalam masalah hutang, sebuah hadis Nabi SAW. Beliau SAW mengingatkan dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Imam Bukhari, "Man akhadha amwalan nas yuridu ada'aha addallahu an, wa man akhadha yuridu itlafaha atlafahu Allah." Siapa yang mengambil harta manusia, baik itu melalui hutang, pinjaman, sedang dia berniat ingin membayarnya, ingin melunasinya, maka Allah akan mudahkan, maka Allah akan membayarkannya, akan dimudahkan oleh Allah Azza wa Jalla. Sebaliknya, siapa yang mengambil harta manusia, baik itu melalui hutang pinjaman, dan dia berniat untuk merusaknya, tidak membayarnya, maka Allah akan merusaknya. Allah akan, baik di dunia maupun di akhirat. Jadi bukannya kemudian ketika dikatakan oleh ahlul ilmi, ahli waris tidak ada kewajiban membayar hutang si mayit, janganlah kita bermudah-mudah meminjam ataupun berhutang, kecuali dalam satu keadaan yang membutuhkan. Kemudian yang ketiga, terkait dengan al-wasiyah. Salisan al-wasiyah, bahwasanya wasiat ini didahulukan sebelum warisannya dibagi. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, "Min ba'di wasiyatin yusi biha aw dain." Di ayat yang lain, "Min ba'di wasiyatin yusa biha aw dain." Artinya pembagian warisan pada ayat yang ke-11 surat An-Nisa. Demikian pula ayat yang ke-12 surat An-Nisa. Allah Azza wa Jalla tegaskan bagian masing-masing ahli waris. Artinya bagian masing-masing ahli waris ini dilaksanakan, dibagi setelah hutang dan wasiatnya. Adapun ketentuan wasiat, yaqul al-muallif, wa yanbaghi an yu'lama fil wasiyati thalathata umur. Adapun ketentuan wasiat ada 3 hal. Apa itu wasiat? Sebelum kita sampaikan ketentuan wasiat, apa itu wasiat? Kadang sebagian kita tidak memahami atau belum membedakan antara wasiat dengan hibah. Wasiat, suatu pemberian dikaitkan dengan wafat. Suatu pemberian dikaitkan dengan wafat. Jika saya wafat, dan ada lafaz-lafaz wasiat atau yang mewakilinya. Saya mewasiatkan jika saya wafat,
sebagian harta saya ini untuk panti ini misalkan. Dan hal itu tidak dilaksanakan kecuali yang mengucapkan itu telah meninggal. Artinya akan dilaksanakan wasiat itu jika yang mengucapkan wasiat, yang berwasiat meninggal. Adapun hibah, hibah adalah suatu hadiah, suatu pemberian semasa hidup. Seorang menghibahkan, memberikan sesuatu kepada temannya, kepada tetangganya, kepada relasinya, dalam keadaan sehat, tidak ada tekanan, tidak ada paksaan, dan ada akad serah terimanya, diserahkan semasa hidup. Jika tidak ada akad serah terima, maka hal itu masih belum hibah. Jadi hibah ketika sudah berpindah kepada yang lain, maka itu akan menjadi milik yang lain. Hibah tidak ada batasannya. Namun hibah kepada anak wajib adil. Hibah kepada anak wajib adil. Adapun ketentuan wasiat, wasiat memiliki 3 ketentuan. Yaqul al-muallif, al-awwal alla tazidu ala thuluth. Alla tazida ala thuluth. Tidak lebih dari 1/3. Maksimal 1/3. Boleh 1/5, 1/10. Dasarnya hadis Sa'ad ibn Abi Waqqas ketika dia meminta izin kepada Nabi SAW untuk berwasiat. Pertama mengatakan dengan setengah hartanya, 2/3 hartanya, setengah hartanya, kemudian dikatakan 1/3 hartanya. Nabi mengatakan as-sulusu was-sulusu katsir. 1/3 itu banyak, wahai Mu'ad, wahai Sa'ad, wahai Sa'ad. Yang kedua, ketentuan wasiat tidak boleh kepada ahli waris. Tidak boleh kepada ahli waris. Nabi SAW menyebutkan dalam hadis yang diriwayatkan Tirmidzi dan disahihkan oleh Al-Albani, innallaha a'ta kulla dhi haqqin haqqahu fala wasiyata liwarithin. Sungguh Allah Azza wa Jalla telah memberikan hak masing-masing ahli waris sesuai dengan haknya. Allah telah tetapkan dalam Al-Quran, fala wasiyata liwarithin, maka tidak boleh wasiat untuk ahli waris, tidak boleh wasiat untuk anak. Al-Allamah Ibn Utsaimin rahimahullahu ta'ala menambahkan bolehnya wasiat kepada ahli waris dan bolehnya wasiat lebih dari 1/3 jika ahli waris mengizinkan, jika ahli waris mengikhlaskan. Jika semua ahli waris meridai dan mengikhlaskan, maka boleh. Dalam hal ini haknya ahli waris ketika mereka menghibahkan, mengikhlaskan sebagian haknya, maka tidak mengapa. Yang ketiga, ketentuan wasiat. Dan ini yang utama, tidak boleh wasiat dalam hal yang diharamkan oleh Allah Azza wa Jalla. Tidak dibolehkan wasiat, alla takunal wasiyatu fi amrin muharramin. Dan yang keempat, kaitan dengan hak-hak peninggalan. Yang pertama tadi adalah tentang persiapan hak si mayit, yaitu tentang pengebumian si mayit, pemakaman si mayit, yaitu hak si mayit. Yang kedua, tentang hutang si mayit, baik hutang kepada Allah Azza wa Jal
atau hutang kepada manusia. Hak yang ketiga adalah al-wasiyah, wasiat, dan yang keempat barulah warisannya dibagi jika masih ada peninggalan. Jika poin yang pertama, kedua, ketiga telah diselesaikan, tidak ada peninggalan, maka tidak ada yang bisa dibagi. Jika setelah diselesaikan pemakaman hak si mayit, kemudian hutang dan wasiat diselesaikan, masih ada sisanya, maka barulah warisan itu dibagi. Yang terakhir, yang keempat, al-irthu qismatut tarika 'ala al-waratha kama bayyanahu Allah azza wa jal fi ayatil mawarith wa kama bayyanahu an-nabiy sallallahu alaihi wasallam fi sunnatih. Jadi yang keempat, hak yang keempat adalah membagi warisannya sebagaimana yang Allah tegaskan dalam ayat-ayat warisan An-Nisa ayat 11, 12, 176, dan juga sebagaimana yang dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis-hadis yang sahih. Kesimpulannya, hak-hak terkait dengan peninggalan ada 4. Hak-hak terkait dengan peninggalan ada 4. Yang pertama terkait dengan pemakaman, hak si mayit, menyelesaikan pemakaman si mayit. Yang kedua kaitan dengan hutang-hutang. Yang ketiga kaitan dengan wasiat. Dan yang keempat adalah tentang warisannya, sehingga dapat diketahui bahwasanya warisan bukan yang pertama sekali ketika seorang meninggal langsung dibagi warisannya, melainkan diselesaikan dahulu. Jadi kapan warisan itu dibagi? Dengan dilakukannya 3 hal sebelumnya, yaitu pelaksanaan pemakaman si mayit, hak si mayit, hutang piutang, hutang-hutang si mayit, wasiat, selanjutnya barulah dibagi warisannya. Apakah sepekan setelah kematian ataukah sebulan? Lebih cepat lebih baik jika tidak ada halangan. Jika berupa hal-hal yang mudah dibagi, maka hal itu lebih cepat lebih baik. Jika suatu peninggalan itu berupa rumah yang ditempati, maka musyawarahkanlah untuk dibagi. Kapan enaknya untuk dibagi, disepakati, karena memang setiap kita, setiap ahli waris pastilah ada kebutuhan-kebutuhan. Hal itu tidak bisa dipungkiri dalam kehidupan. Baik, ini yang disampaikan oleh muallif kaitan dengan definisi dan juga hak-hak terkait dengan peninggalan yang telah dijelaskan, yaitu ada 4, dan kesimpulannya bahwasanya warisan bukan hak yang pertama yang mesti dilakukan, melainkan hak yang kesekian, yaitu yang keempat setelah hutang-hutang dan wasiat-wasiatnya. Aqulu qouli hada wallahu ta'ala a'la wa alam. Al-Iman TV, sarana penyubur keimanan.